visualisasi. Baik, di sini kelompok kami akan menjelaskan em, bagaimana penerapan algoritma KNN dan Random Forest pada prediksi dan klasifikasi. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Igede Siramogra dengan NIM J terakhir yaitu 076. Kemudian teman saya, Baik, perkenalkan nama saya Budi Toniko Satria Pradipta, NIM 2315091058. mulai presentasinya. Hmm. Baik, pertama saya akan menjelaskan bagaimana penerapan algoritma random forest ini pada dataset backsharing. Nah, backsharing sendiri merupakan sebuah inovasi modern pada sebuah peminjaman sepeda, di mana hal ini terlihat pada perbedaan prosesnya, yaitu dari pendaftaran, kemudian penyewaan, hingga pengembalian sepedanya itu tercatat di dalam sebuah sistem. Nah, hal ini sangat memudahkan pengguna dikarenakan eh, jika pengguna menyewa sepeda di lokasi tertentu, kemudian mengembalikan di lokasi tidak pada saat pengguna meminjam, tapi mengembalikan di tempat yang lain itu sangat memudahkan, karena langsung tercatat dalam sistem. Nah, dalam sistem ini menghasilkan data yang cukup baik bagi atau berguna bagi penyedia layanan karena dapat melakukan analisis bagaimana tingkat penyewaan sepeda di dalam kondisi tertentu, seperti kelembaban eh, geografisnya, kemudian eh, pada musim kemarau atau apa, memudahkan perjalanan untuk analisis. Dan dataset yang menggunakan pada prediksi inilah dataset harian pada sistem yang memiliki sekitar 732 baris data atau entrian dengan atribut sekitar 16, yaitu instan, day, dan year, season, month, camp, atom, whom, kemudian holiday, weekday, working day, leadership, range speed, casual, register, dan CNT. Nah, dataset ini diambil pada sistem di antara tahun 2011 sampai 2012 yang mencakup informasi cuaca dan musiman yang sesuai dengan pada saat pengguna meminjam atau memalikan sepeda. Selanjutnya, ini merupakan sekilas dari dataset bike sharing yang digunakan. Selanjutnya, nah, algoritma yang digunakan itu adalah algoritma random forest regression. Itu dataset um, dari nilai kontinu dari penyewaan sepeda yaitu CMT-nya nanti. Nah, random forest itu merupakan algoritma machine learning yang berbasis ensemble, mana itu membangun banyak pohon atau decision tree, kemudian menggabungkan hasilnya untuk meningkatkan akurasi dan mengurangi terjadinya overfitting pada model ini. Dan keunggulan dari random forest ini adalah fleksibel dan sangat mudah untuk diimplementasi. Selain itu, random forest juga mampu dalam menangani data yang hilang dan menjaga akurasi meskipun ada outlier. Itu rumus dari algoritma random forest regresi ini adalah A dalam kurung X sama dengan 1/n, kemudian N I sama dengan 1, H I dalam kurung X. Jika disarankan, maka N itu merupakan pohon yang dasikan, jumlah pohon yang dasikan, kemudian HI dalam kurung X merupakan total dari pohon tersebut. Misal, pohon 1, maka H1 nilainya segini. Nah, jika sudah namakan lagi, maka hasilnya nanti adalah 1/jumlah pohon, kemudian dibagi total dari keseluruhan pohon yang dihasilkan. Kemudian untuk data preprocessing yang digunakan dalam dataset ini ada 4, yaitu data cleaning, data reduction, data transformation, dan terakhir data splitting. Untuk data cleaning, kita melakukan pengecekan jumlah missing value pada dataset di setiap fiturnya, kemudian
kita menghapus data redundan yang ada pada stack entry data. Kemudian ada data reduction, di mana kita memilih atribut yang relevan, kemudian menghapus atribut yang kurang relevan dalam uji menggunakan menggunakan lembaran random forest ini. Nah, untuk atribut yang dihapus itu ada instant, DD, casual, dan register. Dan ketiga ada data transformation, di mana ini kita melakukan pemilihan dan pelabelan atribut yang akan digunakan dengan mengglobalkan atribut tersebut ke dalam X dan Y. Untuk X-nya itu ada 5 atribut yang digunakan, yaitu ah, ada ten, atem, whom, your, dan season. Untuk Y-nya atau labelnya kita menggunakan CMT-nya. Dan terakhir data splitting, yaitu kita melakukan pemisahan dataset ah, jadi dua, yaitu data training dan data testing, dengan rasio bagian 80% untuk training dan 20% untuk testing. Nah, ini merupakan visualisasi grafik dari algoritma Random Forest. Pada visualisasi ini ada dua yang di-highlight, yaitu data point dan data prediction. Data point merupakan gambaran atau uh, perwakilan dari prediksi CNT versus aktual CNT. Dan data prediction merupakan prediksi yang ideal dalam model ini. Nah, jika kita lihat di sini, terdapat banyak uh, data point yang sangat berdekatan dengan ideal prediction, meskipun masih ada data point yang di luar atau berjauhan dengan ideal prediction. Nah, untuk data point yang berada berjauhan di atas dari ideal prediction merupakan nilai dari prediksi yang lebih besar pada data aktual. Itu ini, dan ini. Dan untuk yang di bawahnya ini merupakan dikarenakan nilai prediksi yang lebih rendah daripada data aktual CNT-nya. Selanjutnya, ini merupakan sebuah grafik, mana ini merupakan visualisasi prediksi dan aktual dari CNT-nya. Dan ini juga ada garis atau prediksi 30 hari ke depan dari jumlah penyewaan sepedanya atau CNT. Nah, untuk data aktualnya berwarna biru, kemudian prediksi kita set jadi warna orange, dan untuk prediksi 30 hari ke depan kita set warna hijau dengan garis putus-putus. Terlihat bahwa garis biru di sini terjadi lonjakan yang sangat bervariasi. Hal ini disebabkan karena fitur yang digunakan yang berpengaruh terhadap jumlah penyewaan. Dan untuk garis oranye ini, meskipun tidak 100% presisi dengan data aktual, nah, ini sudah terbilang cukup baik dalam bagaimana prediksi CNT-nya dengan data aktualnya. Kemudian untuk garis hijau atau prediksi untuk 30 hari ke depan ini, kita menggunakan data yang di-generate dari fitur yang digunakan. Jadi ada 5 fitur dengan data yang di-generate secara acak yang diambil dari nilai min sampai max dari fitur tersebut. Kemudian dilatih menggunakan model yang sudah digunakan sebelumnya dan menghasilkan grafik seperti ini. Nah, untuk hasil evaluasi ini, evaluasi hasil data mining ini ada 4 hasil evaluasinya. Pertama itu ada root mean square error, kemudian mean absolute error, dan mean square error, dan R square score. Nah, eh, dari model random forest yang menggunakan ini, dengan dataset back sharing dengan 332 entry data, menunjukkan hasil yang cukup baik. Karena R square score-nya ini menghasilkan dihasilkan sebesar 0,86, yang mana model ini menjelaskan sekitar 86% variasi dalam data, yang mana menunjukkan prediksi cukup akurat. Nah, walaupun
nilai dari round mean square error dan mean square errornya ini terbilang cukup tinggi, yaitu masing-masing sebesar 752,68 dan 566.525,95 yang mengindikasikan bahwa terjadinya kesalahan dalam prediksi. Nah, pada mean absolute error yang lebih kecil yaitu 483,60 menunjukkan bahwa rata-rata kesalahan tidak terlalu besar. Dan secara keseluruhan, model ini bisa dikatakan cukup efektif, namun ada peluang untuk meningkatkan kinerjanya, terutama dengan menangani outlier yang ada atau melakukan tuning parameter lebih lanjut. Nah, selanjutnya saya akan em, mensimulasikan bagaimana Rhino Forest ini di Google Colab mudah melakukan perhitungan manual di dalam Excel. Nah, pada Google Colab ini, pertama kita melakukan install library terlebih dahulu, kemudian kita melakukan import library. Setelah itu, kita masukkan atau mengupload data yang akan digunakan untuk prediksi. Dan ini merupakan tampilan dat atau kelihatan sekilas dari data yang digunakan. Tahap selanjutnya kita akan melakukan data preprocessing. Pertama itu data cleaning. Pertama itu kita melakukan penjumlahan terhadap isi value yang ada pada data. Kemudian kita melakukan drop duplicate atau menghapus duplikasi dari entrian data yang ada pada dataset. Tahap kedua preprocessing yaitu data reduction. Di sini kita menghapus data yang kurang relevan dalam prediksi ini, yaitu data fitur register dan kasual, dan instan dan DD. Dan ini merupakan jumlah missing value dari setiap fitur. Tidak ada missing value dalam dataset. Dan ini adalah eh, apa namanya, fitur setelah melakukan drop kolom yang tidak relevan dalam prediksi. Kemudian preprocessing ketiga yaitu data transformation, yaitu melakukan pelabelan eh, dari fitur yang digunakan dan masukkan ke dalam variabel X tadi. Untuk X ini kita masukkan 5 fitur yaitu time, year, time, whom, dan season. Dan untuk labelnya, untuk Y-nya kita menggunakan CNT. Dan tahap terakhir processing, kita melakukan data splitting, yaitu kita membagi dataset menjadi dua, yaitu training dan testing. Dengan testing yaitu sekitar 20%. Setelah itu, kita melakukan pengecekan penting atau tidaknya sebuah fitur. Jadi, dari sini menggunakan model random forest reducer, kemudian model fit x dan x, y-nya, jadi kita mengambil data dari variabel ini. Setelah itu, kita melakukan fitur importernya, dan ini hasilnya. Nah, dari fitur yang digunakan ini, terlihat bahwa di atas nilai 0,05 yang menandakan bahwa fitur yang digunakan itu sangat berpengaruh dalam dataset. Dan ini menjadi alasan mengapa saya hanya menggunakan 5, karena fitur yang lain itu memiliki nilai yang rendah pada fitur important di sini, yaitu di bawah 0,05. Selanjutnya, kita membuat model random forest. Sini tadi kita menggunakan random forest reducer, kita inisiasikan estimator 100, random step kedua, dan next step atau dalaman pohon itu kita jadikan 10. Dan pertama kita akan melakukan pelatihan dengan data testingnya. Kemudian ini kita melakukan dengan data yes. Oh maaf, ini kita melakukan data trainingnya. Kita tes terlebih dahulu. Kemudian ini baru melakukan pelatihan, melakukan prediksi dengan data testing. Dan ini adalah
evaluasi, hasil evaluasi yang akan menentukan nanti. Jadi seperti ini evaluasi yang dihasilkan. Dan selanjutnya kita akan melakukan visualisasi hasil prediksi renovaris ini. Kemudian kita mengatur relief figura menjadi 8,6, kemudian scatter plotnya, kita mengatur data pointnya menjadi warna Dodger Blue, yang apa yang 0,6, color K, dan labelnya kita atur menjadi data point. Garis referensinya juga sama, kita mengatur nilai-nilainya, kemudian colornya kita misalkan berwarna merah, dan stylenya juga kita jadikan putus-putus, dan labelnya kita buat jadi ideal prediction. Nah, ini juga dalam label dari visualisasinya, mengatur jumlah ukuran dan rangka yang ditambahkan pada visualisasi. Dan ini kurang lebih visualisasi yang dihasilkan dari dataset Excel ini. Selanjutnya kita akan memprediksi bagaimana 30 hari ke depan menggunakan data yang di-generate. Pertama, kita akan generate data terlebih dahulu, kita import library NumPy dan Pandasnya, kemudian kita membuat variabel future data frame, dan kita melakukan generate, yang dimana fitur ini dipilih secara random dari nilai min, kemudian max-nya, dan ini menjadi 30. Ses dari angka generate itu sebanyak 30 data. Dan ini year-nya, ini menggunakan random choice, di mana itu memilih antara 0 atau 1. Ini juga sama, memilih 30. Dan itemnya kurang lebih sama sistem, hukumnya juga. Dan untuk season, ini kurang lebih sama seperti year. Mana ini memilih angka dari 1 sampai 4. Dan jumlah sekitar 30 juga. Selanjutnya, kita melakukan pengujian dengan model yang sudah dilatih tadi. Untuk memprediksi 30 hari ke depan. Setelah itu, kita akan melakukan visualisasi. Pertama ini kita mengatur plot figurnya menjadi 12,6. Dan kita mengatur label, colornya, dan nilainya. Kemudian ini untuk aktual dan ini untuk prediksinya. Kita aturnya di orange dan ini nilainya. Nah, yang sini menjadi penambahan untuk memprediksi 30 hari ke depannya nanti. Ini menggunakan fitur prediction yang sudah diujikan, kemudian labelnya kita buat menjadi predicted CMT for next 30 day, kemudian colornya kita buat jadi green, dan stylenya putus-putus. Dan titelnya 12 predicted CMT with future prediction. Dan X labelnya itu index atau D-nya, kemudian untuk Y-nya itu CMT atau jumlah penyewaan sepeda harian. Jadi seperti ini visualisasi hasil dari Forest dengan dataset Excel. Selanjutnya kita akan melakukan perhitungan manual di dalam Excel. Nah, ini merupakan data yang digunakan tadi di dalam bentuk dalam format XLSX, dalam format Excel. Pertama kita membuat atau menghasilkan nilai min, max, dan median dari setiap fitur yang digunakan. Ada 5 fitur, yaitu time, matem, year, boom, season, dan terakhir ada CMT atau Y. Nah, di sini untuk membuat minnya itu menggunakan rumus min dengan kolom J atau kolom T-nya. Untuk max-nya kita menggunakan rumus max, lebih sama. Dan untuk mediannya menggunakan rumus median, lebih sama juga. Dan untuk item juga sama, tapi yang berbeda itu kolom yang digunakan untuk menghitungnya. Ini kolom K, dan bisa juga sama seperti itu. Nah, untuk year-nya juga sama, menggunakan B.
Rumusnya juga sama, rumusnya menggunakan kolom L, konsisten menggunakan kolom C. Dan untuk CNT-nya, kita hanya mencari min-nya, karena akan digunakan untuk tahap selanjutnya, yaitu menggunakan rumus average dari kolom T semua. Nah, setelah itu kita memindahkan fitur-fitur yang akan digunakan ini untuk membuat pohonnya nanti, yang diambil dari sini. Nah, setelah itu kita melakukan mencari nilai rata-rata CNT dari kolom fitur yang akan kita gunakan. Nah, rumusnya itu seperti ini. Jadi, rumusnya itu Fx if S, di mana kita mencari rata-rata dari CNT-nya jika kondisi fitur temnya ini kurang dari, lebih dari 0,5. Jadi akan dihasilkan mendapatkan hasil rata-rata seperti ini. Nah, ini adalah nilai rata-rata CNT jika tem lebih besar daripada 0,5. Kenapa 0,5? Karena ini diambil dari nilai median dari temnya. Dan untuk temnya juga sama 0,5 kita bulatkan, untuk year-nya kita menggunakan 1, dan untuk hum-nya kita menggunakan 0,6 seperti median sini. Dan untuk season juga kita menggunakan gitu. Yang di pembeda ini dan ini adalah ininya. Ini kalau ini lebih besar, kalau ini lebih besar daripada 0,5, kalau ini lebih kecil daripada 0,5. Di rata-rata CNT ini lebih besar, di rata-rata CNT lebih kecil. Jadi itu nilai ini akan digunakan untuk dalam pembuatan pohon. Untuk membuat pohon ini rumusnya, gunakan rumus if, di mana jika temnya ini lebih besar pada 0,5, maka nilai rata-rata CNT ini yang akan ditampilkan. Jika tidak terpenuhi, maka nilai rata-rata CNT ini yang akan digunakan. Yaitu. Pohon kedua juga kurang lebih sama. Pohon satu ini menggunakan kolom 10, dan pohon kedua menggunakan kolom 10, dan pohon ketiga menggunakan kolom season, dan pohon keempat menggunakan kolom kolom year, dan untuk pohon kelima menggunakan kolom pin. Nah, itu rumus mencari pohonnya. Untuk mencari cabangnya kurang lebih sama dalam mencari pohonnya itu. Perbedaannya itu terlihat pada ini, terdapat kondisi if dalamnya. Jika kondisi if pertama itu terpenuhi, ini. Jika kolom V ini, kolom tem ini lebih besar pada 0,5, maka rumus if kedua ini akan dijalankan. Nah, rumus if kedua ini menggunakan kolom hum, mana jika hum ini lebih besar daripada 0,6, maka nilai hum sentia ini, rata-rata sentia ini yang akan digunakan. Jika tidak, maka nilai rata-rata senti ini yang akan digunakan. Dan jika ini tidak terpenuhi, maka nilai rata-rata senti ini yang terpenuhi. Jadi seperti itu. Untuk pohon pertama menggunakan cabang hum. Untuk pohon kedua ini menggunakan cabang dari year. Dan untuk pohon ketiga menggunakan cabang dari tem. Dan untuk pohon keempat menggunakan cabang dari season. Dan untuk pohon kelima ini menggunakan cabang dari season. Nah, setelah itu mencari hasil akhir. Untuk hasil akhirnya ini dengan cara rumus average rata-rata dari nilai yang ditampilkan pada setiap cabang. Jadi seperti ini. Maka akan mendapatkan hasil ini. Nah, kemudian kita mencari nilai absolute error-nya. Untuk cari nilai absolute error, kita menggunakan rumus ABS. Nah, kemudian hasil akhirnya akan dikurangi dengan nilai CNT. Nah, akan dapatkan hasil ini. Nah, kemudian untuk square error-nya, kita menggunakan rumus hasil akhirnya ini akan dikurangi CNT, kemudian akan di pangkat 2. Seperti itu. Untuk SS-nya,
Menggunakan rumus uh, CNT-nya ini akan dikurangi oleh nilai min dari CNT-nya. Kemudian akan dipangkat 2. Seperti itu. Ini pagar. Nah, jadi nilainya akan 10. Setelah nilai ini ditemukan, kita akan kembali ke sini. Nah, ini adalah rumus dari random forest valuation. Nah, kita akan melakukan mencari nilai MSI-nya. Mencari nilai MSI, kita menggunakan rumus average dengan rata-rata dari square error-nya. Dan MAI, kita menggunakan rata-rata dari kolom sudut error. Dan untuk MSI-nya, menggunakan rumus SQRT dari MSI. Dan untuk R2, menggunakan rumus 1 dikurang SS nya dibagi SS rest-nya. Kemudian, kenapa nilai R2-nya ini tidak sama dengan yang dihasilkan di Google Colab? Hal ini disebabkan oleh jumlah dari pohon yang digunakan, kemudian cabang-cabang yang digunakan. Karena kedalaman pohon yang digunakan di Google Colab itu dibatasi sampai 10. Jadi kemungkinan untuk cabang ini ada sekitar 10 cabang. Kemungkinan seperti itu. Dan pohonnya juga cukup banyak jika digunakan di Google Colab. Nah, untuk proses stress ini merupakan jumlah sum dari uh, square error-nya. Dan start juga jumlah dari kolom start yang sudah dihasilkan tadi. Dan inilah hasil akhir dari rumus random forest valuation, yaitu dengan cara menjumlahkan hasil akhir tadi, maka dapatkan hasil sekitar 2.812.026. Dan ini merupakan jumlah dari setiap pohonnya. Jadi kurang lebih seperti itu perhitungan random forest valuation dalam Excel. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi yaitu pada bagian klasifikasi dataset. Nah, pada bagian klasifikasi dataset ini, saya menggunakan dataset yaitu breast cancer original yang saya ambil pada UCI Machine Learning Repository. Nah, dataset breast cancer original ini merupakan dataset yang terdapat pada Rumah Sakit Universitas Wisconsin. Nah, dataset ini juga merupakan kumpulan data yang digunakan untuk mendeteksi apakah suatu sampel jaringan kanker payudara ini bersifat jinak, benign, atau ganas, malignan. Nah, dataset ini juga berisi 699 entry dengan 11 atribut di dalamnya, termasuk satu atribut yaitu atribut target atau diagnosis nanti ada di dalam. Nah, dataset ini juga dibagi menjadi 8 grup, di mana yaitu dari tahun 1989 hingga 1992, yaitu pada bulan-bulan tertentu sehingga didapatkan yaitu 699 data. Nah, di sini algoritma yang saya gunakan untuk klasifikasi pada dataset breast cancer ini yaitu Key Nearest Neighbors. Nah, algoritma Key Nearest Neighbors ini merupakan algoritma yang cocok untuk digunakan pada klasifikasi ataupun regresi. Namun, KNN lebih sering digunakan yaitu pada masalah klasifikasi. KNN juga bekerja dengan cara membandingkan jarak data yang ingin diklasifikasikan dengan data yang sudah ada atau training data. Kemudian, kita akan memilih key nearest-nya, kemudian untuk menentukan kelas dari data baru tersebut. Contohnya seperti ini, itu ada rumus dari nanti akan kita gunakan di Euclidean distance, di mana P1 dikurang Q1, kemudian dikuadratkan, begitupun seterusnya P2 dikurang Q2 dan dikuadratkan. Baik, next. Ini merupakan dataset yang saya gunakan. Ini yang saya gunakan. Kemudian di sini yang pertama gitu saya akan melakukan perhitungan secara langsung atau manual. Nah, yang pertama itu kita akan menentukan nilai parameter K-nya yaitu sama dengan 4. Di sini kita memakai K sama dengan 4. Kemudian di dataset ini binarnya itu berjumlah 444. Kemudian malignannya itu yang ganas itu 239.
Nah, di sini kita membuat data baru ya, yang dimana dalam ada 7, 4, 2, 2, 7, 1, 3, 1, 1, dan nanti kita terakhir akan mengklasifikasikannya ke arah mana. Yang pertama, kita akan mencari Euclidean distance-nya, di mana rumusnya yaitu ada SQRT, kemudian summarize sumnya dari P1 dikurang Q1, kemudian dikuadratkan. Nah, di sini P1-nya, kemudian di sini ada Q1-nya. Begitupun seterusnya hingga mitos, dan di sini juga sampai mitos. Kemudian kita enter akan menghasilkan ini, kemudian kita tinggal tarik aja ke bawah. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada urutan jarak. Nah, urutan jarak ini nanti kita akan mengurutkannya secara ascending. Nah, di sini kita menggunakan rumus yaitu kita rank dalam kurung yaitu ini data Euclidean distance-nya. Kemudian satu ini yaitu kita urutkan secara ascending. Enter. Nah, di sini dapat 1, 2, 3, dan 4. Kemudian yang ketiga yaitu apakah urutan jarak ini dan Euclidean distance ini termasuk KNN. Nah, di sini kita masukkan rumusnya ya. Jika urutan jaraknya itu kurang atau sama dengan 4, maka dia itu termasuk ke KNN. Jika lebih, maka kita akan outputnya tidak. Kita enter. Nah, di sini terdapat 4 yang iya dan sisanya itu 16 data, 20 data ini 16-nya tidak. Kemudian di diagnosis, kita bisa menggunakan rumus yaitu rumusnya. Nah, jika dia iya, maka diagnosisnya bisa antara benign atau malignan. Jika dia tidak, maka outputnya itu yaitu strip gitu aja. Oke, enter. Nah, di sini kita mendapatkan 3 benign yang ditandai dengan hijau ini. Kemudian yang birunya itu malignan, yaitu kita dapatkan 1. Maka dari itu kita bisa mengambil kesimpulan atau klasifikasikan dia data barunya ini itu ke arah benign, karena di sini benign-nya terdapat 3 dan malignan itu hanya 1 saja. Hanya 1. Baik. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai klasifikasi dataset breast cancer itu menggunakan algoritma KNN yaitu di Python menggunakan Google Colab. Yang pertama yaitu kita harus mengimport semua library yang akan kita gunakan nantinya. Kita import, kemudian kita masukkan dataset. Nah, dataset yang kita gunakan itu breast cancer Excel. Kemudian kita read datanya, data pd read underscore Excel breast cancer. Kemudian kita tampilkan data head dan info dari data. Sini kita cek apakah semua sudah sesuai apa belum. Nah, pada bagian bare nuclei ini terdapat objek. Nah, dia belum berupa angka. Masih ada kesalahan. Itu kita ubah data bare nuclei pd to numeric data bare nuclei error course. Nah, setelah kita ubah, kita kembali cek. Nah, di sini sudah berubah dari yang pertama objek, dia tuh berubah menjadi float. Nah, setelah itu apabila sudah berhasil kita ubah, kita cek tidak ada yang aneh lagi. Kita akan cek apakah ada missing value di data-data ini. Ternyata di bare nuclei itu terdapat 16 missing value. Apa tindakan selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu menghapus missing value yang ada. Nah, dengan cara yaitu data.drop and I in place sama dengan true atau mengganti menjadi true. Kemudian kita cek jumlah dari datanya. Dari yang awal 699 berubah menjadi 683. Nah, datanya berarti sudah dihapus. 699 dikurang 16 menjadi 683. 11 yaitu atributnya 11. Kemudian kita tampilkan data kembali. Nah, pada bagian ini kita tidak menggunakan ID number lagi karena pada saat klasifikasi ini tidak kita gunakan ID number. Kita hanya memerlukan 10 atribut yang lainnya. Kita hapus atribut ID. Nah, nanti data.drop columns ID.
Implies true. Nah, setelah itu kita akan menentukan fitur X dan label Y dari datasetnya. Kemudian X-nya itu data.drop, columns, diagnosis, copy, kemudian Y data, diagnosis. Yang kita akan membuat data test dan data train, di mana data test yaitu kita menggunakan 0,25 atau 25% saja. Dan kita menggunakan algoritma KNN, kita panggil dulu KNN sama dengan neighbors.key neighbors classifier. Kemudian masukkan data train KNN fit X trainnya dan Y trainnya. Kemudian hitung akurasi dari skornya, yaitu kita dapatkan di sini X test dan Y testnya 0,99 atau 99%. Di sini cukup gede, hampir mendekati 1. Nah, di sini kemudian kita coba dengan key value yang berbeda. Nah, yaitu range dari 1 hingga 15. Di sini kita seperti ini code-nya. Kemudian kita tampilkan plot diagram plotnya. Nah, di sini hasil dari diagram plotnya itu range dari 1 hingga 15. Ya, training akurasi ditandai dengan biru, kemudian testing akurasi ditandai dengan oranye. Dan kita coba cek pada indeks ke-6 apakah mau di hasilnya indeks ke-6 trendingnya antara mendekati 97, ya di sini ada 97,8. Ya, sesuai. Kemudian tesnya itu 99. Hampir mendekati 1 di sini. Oke. Kemudian di sini kita lihat akurasi skor, confusion matrix, dan classification reportnya. Nah, pada accuracy-nya di sini mendapatkan 0,98, di mana hampir mendekati 1, berarti sudah baik. Kemudian confusion matrix-nya itu pada B9 itu terdapat 1 kekeliruan, dan pada malignan itu terdapat 2 kekeliruan. Nah, ini pada classification report F1 skornya itu udah hampir mendekati 1. Berarti ini klasifikasi pada data ini yaitu bagus. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan mengenai klasifikasi dataset breast cancer menggunakan Python. Apabila terdapat kesalahan kata, saya minta maaf. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi, Om Santi 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 Om.